Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Makassar, dari Fakultas Teknik. Saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dari kelas PTIKC. Mata kuliah yaitu Elektronika Analog dan Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika terbagi atas dua, yaitu pasif dan aktif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Komponen pasif terdiri atas beberapa bagian, yaitu resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Fungsinya: 1. Sebagai pembatas arus listrik, 2. Sebagai pengatur arus listrik, 3. Sebagai pembangkit tegangan listrik, yang terakhir yaitu yang keempat sebagai penurunan tegangan listrik. Jenis-jenis resistor yaitu resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur, 3. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, 4. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kapasitor. Kita masuk di kapasitor, yaitu kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Fungsi dari kapasitor: sebagai penyimpanan arus atau tegangan listrik, 2. Sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, 3. Sebagai isolator yang dapat menghambat arus DC, 4. Sebagai filter dalam rangkaian power supply, 5. Sebagai kopling, 6. Sebagai penggeser fasa, dan yang terakhir yaitu sebagai pemilih gelombang frekuensi. Jenis-jenis resistor yaitu kapasitor nilainya tidak berpolaritas, yang kedua kapasitor nilainya tetap berpolaritas. Kita masuk di induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Fungsi dari induktor yaitu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, 2. Transformator, 3. Motor listrik, 4. Solenoid, 5. Relay, 6. Speaker, dan yang terakhir mikrofon. Jenis-jenis induktor ada dua, yaitu induktor bernilai tetap dan tidak tetap. Kita masuk di komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen aktif terbagi atas beberapa, yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantar arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik ke arah sebaliknya. Jenis-jenis dioda ada beberapa, yaitu dioda biasa atau dioda penyearah, 2. Dioda Zener, 3. LED atau dioda emisi cahaya, 4. Dioda foto, 6. Dioda Schottky, 6. Dioda laser. Kita masuk di transistor. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Jenis-jenis transistor ada dua, yaitu transistor bipolar, transistor efek medan, dan kita masuk di IC, integrated circuit. Integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang terintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk dan simbol IC, perhatikan gambar. Kemudian kita masuk di saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.